Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di subuh kali ini kita dapat menunaikan salah satu kewajibannya adalah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumaddiyan ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada lain kita setelah membaca hamdalah kemudian baca sholawat tanda bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, barang siapa banyak permohonan kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan hamdalah tanpa kita membaca sholawat, maka doa kita mudabdabun,
lamun saur basa Turki nama kaluhur teu ngait kahanap teu nincak jadi antung-antungan ya. Jadi pocong subhanallah, pintu langit mual dibuka ku Allah tanpa kita membaca sholawat. Maka terlebih dahulu kita jangan lupa kalau memohon sesuatu, mau sedikit mau banyak, ini harus diagendakan terlebih dahulu. Setelah hamdalah itu baca sholawat. Hadirin rahimakumullah, momentum di subuh kali ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan ini. Subhanallah, sangat antusiasnya jamaah Masjid Al-Muhajirin untuk menyambut pahala. Bercepat-cepat bergegaslah pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ya Pak, Ibu, iya. Di bulan Ramadan ini kita jauh-jauh hari dari bulan Rajab selalu dilantunkan doanya. Gimana doanya teh Bu? Ingin disampaikan kedatangan bulan Ramadan. Sudah sampai ke bulan Ramadan, kita disia-sia waktunya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita sudah sampai ke bulan Ramadan. Kadang-kadang kita mah banyak leha-lehanya. Padahal ayat yang pertama tadi saya sampaikan, surat Al-Baqarah, mengingatkan kepada kita 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti sadayana ge terus terang lah ayat imah. Terus sudah biasa, malah setiap ustad kalau momentum di bulan Ramadan itu ayatnya ke sana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya nida, harfun nida, ayyuha tanbih, alladzi ismun mausul, alladzi yadullu alal am. Subhanallah, hebatnya bahasa Arab gitu Bu. Apalagi Al-Quran, tidak ada yang menandingi lagi. Dan bahasa kata-katanya luar biasa, ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian. Amanu, yang beriman, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum tatakun adalah ala. La'ala itu menurut ilmu nahunya litaroji, harfut taroji. Naon taroji teh? Jadi penyemangat. Nah, maka kata saya tadi, jangan dileha-lehakan mumpung masuk di bulan Ramadan. Karena apa? Apalagi kalau udah usia seperti kita ini Bu, belum tentu momentum ini akan datang di bulan Ramadan yang akan datang sampai usia kita kepada bulan Ramadan yang akan datang deras. Oh ya Allah, otak mumpung Bu ya. La'ala itu litaroji, harus semangat Bu ya, harus semangat, bukan semangat banyak tidurnya. Katanya kalau di bulan puasa itu tidurnya juga menjadi ibadah. Beres Bu? Ya Allah, eta mengakoplak we tidur Bu ya. Saumna mah saum gitu Bu ya. Tapi saat sahur teh nikmat atuh Bu. Kalau tidak ada kewajiban yang harus kita kerjakan,
Seperti sholat subuh ya Allah, Rabbi tos sahur teh goledag we. Tentenan bapak-bapak mah sorduden panles teh. Sor ududen dengan cikopi les we tidur, subhanallah. Nah, karena kita mah ada kewajiban, maka semua juga akan memaksakan. Allahumma maksakan gitu. Ke masjid mah ya. Jadi pahala supaya jadi ibadah. Nahon atau ibadah itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min kulli qaulin aw fi'lin dhahiran wa batinan. Itu ibadah, Bu. Sikapi benar-benar. Ini ibadah begini, Bu. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min kulli qaulin aw fi'lin dhahiran wa batinan. Jadi bentuknya ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan mengeluarkan zakat, bukan hanya sodakoh, bukan menunjukkan kepada orang lain benar. Sesuatu di dalamnya, apapun ismun yang disebut, jami'un seluruhnya, likulli ma yuhibbullah wa yardahu. Itulah, Bu. Ingin kita dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan ingin diridhoi oleh Allah. Ya, aya deui, Bu, kamu ibadah mah gitu bentuknya. Ya. Kalau tidak ada ingin dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, itu bukan ibadah. Tidak ada akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat, sodakoh, puasa, maka di puasa itu jangan lupa niat. Ya, diniati dengan lillahi ta'ala, nawaitu sauma an ada paradisah ramadanan hadihis sanati lillahi ta'ala. Tuh, lillahi ta'ala. Kalau orang hanya ikut-ikutan saja tuturut muning, saya mada sholat subuh teh era we ku batur, mau nyari batur tetangga teh bring sholat subuh ka itu hari urang henteu. Gitu. Sekedar hanya era dengan tetangga, izin ku batur anu ngalabring ke masjid. Nah, ini usahakan kita harus ingin dicintai oleh Allah dengan diridhoi Allah segala macam apapun supaya menjadi ibadah. Min qaulin au fi'lin, yang diucapkan, au fi'lin dengan dikerjakan, dohiron baik lahir yang nampak di kita, wabatinan baik dikertakan di dalam hati saja. Kalau ingin lillahi ta'ala dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi ibadah. Alhamdulillah, itu ibadah. Ada sebuah hadis, Ibu, hebatnya di bulan Ramadan ini supaya jadi ibadah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ada khusus doanya, Bu. Tekengin hilap. Ya. Apa isi doa tersebut? Ya Allah, hadirkanlah kepada kita di awal Ramadan ini supaya diberi kekuatan olehnya, kekuatan iman, kekuatan keselamatan, kekuatan Islam. Tuhanku dan Tuhan kalian tidak ada lain adalah Allah. Terang doanya, Bu, mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Hebatlah jamaah al-muhajirin masyakari. Oke. Siap pakai. Ya Allah, sahur saha atau sara repuh, aduh, tapi
daya pikirannya mah masih keneh pamuda ya, matak sakali oge insya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Sok sarang ibu bapak, 1 2 3. Allahumma alaina bil yum wal im was wal is rabbi wa rabbukallah. Selalu dan selalu kalau sudah bisa ibu didawamkan sepanjang di bulan Ramadan. Apa isinya? Allahumma ya Allah, ahillahu, kehadiran di bulan Ramadan ini ya Allah, bil yumni, berilah kekuatan kepada kami, jagalah kami. Jaga apa? Bil imani, pertama ya Allah beri kekuatan keimanan. Yang kedua ya Allah beri kekuatan dengan keselamatan, kesehatan lahir dan batin. Dari awal pertama kita melaksanakan ibadah saum sampai akhir tidak ada kendalanya. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Wassalamati wal islami ya Allah, sesuai dengan norma-norma keislaman. Jagalah ya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhan kalian itu tidak ada lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doanya, Bu. Subhanallah. Maka kita mengingat memori kita ke belakang, Bu ya. Menjemputnya bulan Ramadan itu luar biasa. Kita harus hati-hati. Di dalam nisfu Sa'ban, Allah memberi gambaran kepada kita. Karena apa? Harus hati-hati di bulan Ramadan ini. Takut tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka di malam Sa'ban tersebut akan menjemputnya ke bulan Ramadan. Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sa'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illal musyrik au musyahin. Perhatikan, Bu, Pak Geraya. Di malam nisfu Sa'ban tersebut sesungguhnya Allah la yattali'u, melihat Allah datang ke muka bumi. Untuk apa datangnya? Pada nisfi min Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Untuk apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, untuk mengampuni dosa-dosa hambanya yang dipakai kegiatan malam tersebut sampai tembus di bulan Ramadan, Ibu. Semuanya akan diampuni dosanya orang yang berkegiatan norma-norma ibadah di dalamnya. Sampai sekarang ini Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Subhanallah. Maka di malam nisfu Sa'ban itu, Bu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti lembaran baru, dan amal-amal kita 1 tahun totalitas diperjumpakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala oleh malaikat. Apakah tulisannya bagus, nilai-nilainya bagus atau tidak pada malam nisfu min Sa'ban. Maka disebutkan di sana, kata Rasulullah, bulan Rajab kita menanam, bulan Sa'ban kita memupuk, bulan Ramadan kita akan panen, Bu. Subhanallah. Lihat terasen, Bu. Semuanya hamba-hamba Allah
yang apapun bentuknya norma-norma ibadah pada malam nisfu min Sa'ban, maka diampuni dosanya 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal musyrik wal musyahin, terkecuali yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhan doanya, keseluruhan ibadahnya sampai detik ini, meskipun disebutkan bulan Ramadan bulan suci, tidak akan disucikan oleh Allah norma-norma dosanya. Ilal musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Pertama itu, orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik kepada Allah, percaya kepada selain daripada Allah, percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada kahina-kahina, percaya kepada orang pintar, disebakan dengan apapun, itu tidak akan diampuni dosanya meskipun melaksanakan ibadah puasa. Satu. Yang kedua, kurang engal kenanya Bu, pilih ibu badai tadarusan. Yang kedua, hati-hati Bu, wal musyahin, orang yang tidak diampuni pada malam Sa'ban tersebut sampai di bulan puasa ini, orang yang suka bertengkar, tidak saling memaafkan dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, sampai terabaikan, sampai sekarang belum memaafkan di bulan puasa. Cadu mungkuk haram dempak, tidak akan dimaafkan itu Bu, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyakiti kepada dua orang tua. Hati-hati Bu, ya Allah Rabb. Nah, ini satu, orang yang musyrik. Kedua, orang yang suka bertengkar, tidak saling memaafkan, yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas, harus baik. Hati-hati, mau diampuni Bu dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrik al musyahin. Hadirin rahimakumullah, maka dengan itu mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa tadi. Kekuatan iman, kekuatan keselamatan, kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyelesaikan niat itu kepada datangnya di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, maka dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga tidak semata-mata menyampaikan hadis tersebut. Ini pembahasannya adalah kita siam Bu ya, karena tadi menyesuaikan ayat Allah Subhanahu wa taala 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, sesuaikan di dalamnya sekarang ini menjalani siam adalah puasa. Kata-kata siam Ibu, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, lafadznya ada siam, ada saum. Bentuknya tidak jauh, siam, saum, tapi artinya luar biasa jauh sekali. Ya, seperti kita membacakan alhamdulillah dengan alhamdulillah. Hati-hati. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuknya kalau alhamdulillah bersih dari hak kecil, itu sungguh-sungguh kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah, segala malapetaka untuk Allah. Segala malapetaka untuk Allah. Segala kematian untuk Allah. Untuk Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beda. Subhanallah. Ada siam, ada saum. Kalau asyam di dalam Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, insya Allah berulang-ulang 9 kali.
kata siam. Kalau saum hanya satu kali di surat Al-Maryam ayat 26 bilih lepat kebut tingalinya di Al-Quran. Apa siam? Apa saum? Kalau siam ditentukan dengan syarat, dengan rukunnya, Bu. Seperti ayeuna melaksanakan puasa siam, ya, asiam. Ada ketentuannya, undang-undangnya. Ini yang mengurangi pahala, ini yang akan membatalkan pahala. Itu asiam. Kalau saum, apapun yang dilarangnya sebahagian, itu saum. Karena di surat Al-Maryam tersebut Allah Subhanahu wa taala ayat 26, fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayina minal basari ahada fakuli nazartu lirahmani saumata. Sauma bukan siama, sauma bahasanya sauma. Iya, falan ukallimal yauma insiya. Pakuli makanlah, wasrobi minumlah, wa qarri aina fa imma tarayina, bersenang-senanglah kalian apabila melihat seseorang baik mengejek kepada kaum Maryam, jangan dilawan, diam aja. Kenapa? Ini mengikuti undang-undang Allah. Karena nadar tulirrahman, nadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sauma itu disebut saum, maka diamlah. Barangkali Siti Maryam punya anak tanpa laki-lakinya, pasti ada bujukan-bujukan penghinaan. Jangan dijawab, nanti bayimu yang akan menjawab kepada orang tersebut. Itu Bu, bayi. Itu bayi akan menjawabnya. Iya, saya kelahirannya oleh Siti Maryam, Ibu Maryam. Tidak ada laki-lakinya, tapi bukan ladang zina. Tapi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ngajawab nabu bayi tetap. Biasanya kan bayi itu ini ngajawab Bu. Luar biasa. Jadi sauman dengan siam itu beda. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan itu, ya, ketika kita melaksanakan ibadah saum, melaksanakan ibadah siam, karena kita sudah membedakan sekarang, gitu, maka kita norma-normanya harus dijaga seperti tadi. Awas terutama hablum minanasnya, Pak. Hablum minanasnya, ya. Bukan ibu unek-unek di siang harinya ditangguhkan ke maghrib, aneh. Ya, dari amak masa daerah masih bulan puasa ya ayah Bu. Misalnya bapak itu wah sedikit-sedikit marah di bumi itu punya ayah nuk itu ayah ayah sedikit-sedikit marah. Ari ibu tenuju masak teteh 10 menit deui ka maghrib. Pah, tumben gak marah, Pah. Nanti habis maghrib. Ditangguhkan kepada maghrib, jangan maksudnya, Pak. Ya Allah, ya. Di bulan puasa itu tahanlah kita bahasa dengan yang baik-baik. Dan harus ada petunjuk bahasa itu dengan perilaku di bulan puasa itu sepanjangnya 1 tahun itu harus menjadi pendidikan. Karena siam itu pendidikan luar biasa yang akan mencontohkan segala macam apapun bahasa dengan perilakunya mencontoh kepada bulan Ramadan. Gitu. Sedikit-sedikit marah dijaga. Meskipun dengan siapapun temperatur kita lagi tinggi, ingat, ini bulan Ramadan kita harus beda dengan di bulan-bulan lainnya. Itu seterusnya. Ya. Nomor kedua aja, Ibu jangan cepat-cepat menanggapi
hal-hal yang tidak positif. Ya, jadi dalam arti begini Bu, banyaklah kita berbaca dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi mumpung teh Bu, tidak ada lain momentum siangnya dengan malamnya untuk cepat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkannya hanya di bulan Ramadan Ibu. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Saya membuktikan, ya, membuktikan dengan hadisnya. Kalau di luar kebiasaan kan ada dikabulkannya doa itu jam-jam tertentu, seperti di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita ingin dikabulkan doa, bangunlah setengah malam, kita tahajud karena itu saatul ijabah. Kemudian kita berdoa saja kalau ingin dibarokahi dengan rezeki, kan gitu undang-undang. Tapi di bulan puasa Ibu, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada saat, detik-detik itu siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di siang hari di bulan Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dengan rela taat lillahi ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun total. Kemudian malamnya man koma Ramadanan, tadi man soma Ramadanan, ini man koma, barang siapa mendirikan ibadah di malam hari di bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mentaati apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni seluruh dosanya totalitas 1 tahun pada malam tersebut. Subhanallah, kalau udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kita mohonkan dikabulkan oleh Allah. Leras Ibu? Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan momentum ini seolah-olah kita tidak ada waktu untuk yang akan bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sempurna. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Alhamdulillah, usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.